Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Hari ini tanggal 24 Juli untuk IHSG ditutup hijau naik 0,27% ke level 6.899 ya. Sempat naik tadi ke level 6.928 cuman ditarik turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 24 Juli ya, hari ini tanggal 24 Juli ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan untuk hari ini yang paling banyak dibeli asing ada Telkom, Bank BRI, Adas, Bank BNI, ASI, UNTR ya. Dan yang paling banyak dijual asing untuk hari ini ada Adaro, Bank BCA, MAPA, BBTN. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya hari ini di IHSG untuk nilai valuasi transaksinya itu enggak gede-gede banget, jadi hitungannya enggak terlalu gede lah. Jadi untuk saham-saham big cap hari ini enggak terlalu liquid. Yang masuk sama yang keluar untuk asingnya kalau kita perhatikan lebih detail lebih banyak yang masuk ya, lebih banyak yang masuk. Kalau kita cek untuk indeks globalnya, hari ini tanggal 24 Juli untuk indeks Asia Nikkei ditutup 1% lebih, Hang Seng minus 2% lebih ya, sedangkan Shanghai 0,11% minus. Untuk Singapura Index surplus 0,51% dan IHSG 0,27 ya, ada yang merah ada yang hijau. Sedangkan untuk indeks Amerikanya semalam itu ya nggak banyak pergerakan sih, Dow Jones dan S&P 500 naik tipis 0,01 dan 0,03. Sedangkan untuk Nasdaq juga turun nggak terlalu dalam 0,22% ya. Untuk besok kemungkinan kelihatan transaksi IHSG hari ini nggak terlalu rame. Untuk besok mungkin masih akan berada di area sini-sini aja ya. Perhatikan saya level ini untuk supportnya masih di 6.870-an, ini udah menjadi area support dan resisten untuk IHSG untuk level saat ini ada di level 6.970 ya. Oke, itu untuk IHSG semoga aja ya masih bertahan di atas 6875 70-an lah. Itu untuk IHSG ya, dan untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham UNTR. Hari ini naik cukup tinggi untuk saham UNTR. Hari ini naik 3% lebih dan ini close-nya pas di area resisten ya. Close di 25.400 secara Fibonacci dan technical, ini area resistennya untuk saham UNTR. Dan kalau kita cek untuk transaksinya hari ini UNTR aslinya sih masuk ya, masuk net buy 29,2 M. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk UNTR, hari ini tanggal 24 Juli, ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan lebih banyak yang masuk. Jadi untuk saham UNTR hari ini diakumulasi. Untuk aslinya yang paling banyak masuk itu ZP, untuk ZP-nya net buy 28,2 M ya. Selain ZP untuk aslinya yang masuk ada CC, net buy 9,4 M, KZAK net buy 1 M-an. Untuk ZP kalau kita perhatikan antara valuasi transaksi dan net valuasinya ini nggak beda jauh 30,5 M dan net buy 28,2. Jadi tidak ZP ini bukan scalping ya hari ini di saham NTR. Sedangkan untuk lokalnya ada yang masuk, ada yang keluar. Lebih banyak yang keluar sih kalau di total. Jadi hari ini diakumulasi oleh asing. Kalau kita cek dari awal bulan ini, dari tanggal 3 untuk UNTR BB versi asing ya, yang cenderung ngumpulin barang. Untuk BB-nya hari ini tanggal 24 gimana? Untuk BB-nya enggak keluar sih, cuma sedikit nih 68 juta aja. Jadi untuk saham UNTR hari ini lebih banyak yang masuk, ada yang akumulasi. Untuk besok sih karena ini close-nya pas di area resisten ya, jadi buat teman-teman mungkin yang udah floating profit, untuk besok kalau gagal breakout, maksudnya gagal bertahan di atas 25.400 ya, yaitu kalau mau taking profit sebagian, takutnya kalau koreksi turun untuk saham UNTR ya bisa ke sideway dulu ya di area sini, antara range 23.700-an sampai 25 ribuan. Kalau kita cek untuk saham UNTR, untuk laporan kuartal 2-nya apakah udah keluar? Kalau di RTI belum ya.
Tapi kalau lihat, kuartal 1 kemarin sih hasilnya lebih bagus ya untuk pendapatan UNTR, semoga aja di kuartal 2 ini juga paling nggak bisa bertahanlah lebih dengan seperti kuartal 2 tahun kemarin ya. Semoga aja sih seperti itu, kalau bisa lebih bagus lagi malahan untuk saham UNTR sebenarnya nggak menutup kemungkinan bisa naik lagi lebih tinggi, dan target resisten selanjutnya misal besok berhasil breakout di atas 25.400, target kenaikannya bisa ke 26.700 ya, dan mengingat juga di area sini ada gap nih, ini juga cukup lebar ya habis bagi dividen ARB waktu itu. Oke, itu untuk saham UNTR ya, semoga aja untuk laporan kuartal 2-nya ini bagus dan harga sahamnya bisa ngejar 26.700-an. Oke, itu untuk saham UNTR, untuk besok sih lihat aja di awal market ini sih pasti area resisten. Kalau langsung dibuka merah jangan buru-buru entry, tapi kalau langsung hijau dan ada yang jaga harga di level 25.400, ya disclaimer ya kalau mau spekulasi buy. Selanjutnya kita cek saham ITMG yang hari ini juga naik lagi lebih tinggi 4% lebih ya, 4,5%. Jadi di awal market itu langsung dibuka hijau, open gap atas sempat turun cuma ditarik naik lagi. Jadi ninggalin gap up ya ini, walaupun nggak terlalu lebar-lebar banget tapi kurang bagus sih secara teknikal. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini ITMG. Untuk hari ini ITMG tanggal 24 Juli asingnya keluar loh, asingnya netel 20,8 M. Terus siapa yang jadi market maker-nya di saham ITMG? Untuk hari ini tanggal 24 Juli, secara keseluruhan sebenarnya yang masuk sama yang keluar ini nggak beda jauh ya. Yang masuk itu OD, BD, XI, XL, NI. Kebanyakan broker-broker, retail sih kalau menurut saya, dan yang jadi market maker-nya CCYP, keduanya netel. Untuk CC valuasinya 3,2 M dan netzel 2,1 M. Untuk YP juga valuasinya 28,1 M dan netzel 2,7 M juga ya. Itu untuk saham ITMG hari ini aslinya malah, lepas barang, aslinya distribusi, ditampung oleh, lokal ya. Jadi untuk saham ITMG, apakah ini udah tanda-tanda mau uptrend lagi? Kalau lihat candle-nya sih kayaknya cukup kuat ya, tapi kalau lihat, histori transaksinya untuk hari ini dan kemarin kurang meyakinkan sih. Kemarin Jumat tanggal 21, PT yang masuk paling banyak, PT YU ya. Untuk saham ITMG kalau kita cek coba untuk, ITMG. Laporan kuartal 2 belum keluar ya, kalau keluar kuartal satunya sih nggak sebagus tahun kemarin, jadi, hati-hati sih takutnya ini untuk saham ITMG ini naiknya itu cuman ya buat mancing-mancing aja ya, nanti kalau laporan kuartal 2-nya keluar dan, misal hasilnya kurang bagus, ya bisa jadi turun lagi lebih dalam dan, eee, yang pegang barang cukup banyak bisa lepas barang di atas ya, bandarnya mungkin. Jadi ya kalau mau entry sih amannya untuk harga saat ini buat trading aja dulu ya, kalau cukup liquid mungkin untuk transaksi ITMG ya buat trading, tapi kalau untuk invest ya mungkin nunggu gimana laporan kuartal 2-nya dulu ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, kalau lihat transaksi hari ini asingnya keluar cukup banyak, jadi untuk besok walaupun secara teknikal nggak menutup kemungkinan masih bisa ngejar 29.400-an ya, tapi kalau lihat transaksinya sih kurang meyakinkan kalau mau masuk kalau menurut saya ya, tapi kembali lagi disclaimer sih untuk saham ITMG. Coba kalau kita cek untuk harga koalnya ya, Newcastle Coal Futures kalau kita cek di sini di investing untuk harganya malah turun nih 131 ya, 131. Untuk harga batu baranya juga masih di bawah ya. Kemungkinan untuk laporan sih kuartal 2 kayaknya nggak sebagus tahun kemarin, jadi perlu hati-hati sih untuk saham ITMG mungkin yang udah floating profit amannya nggak amannya ya pasang trailing stop aja, takutnya kalau
laporannya keluar dan hasilnya kurang bagus, takutnya saham ITMG bisa ambles lagi, takutnya sih seperti itu, tapi semoga aja ya enggak ya, cuman kita nggak tahu. Oke, itu untuk saham ITMG. Untuk harga saat ini kalau mau entry ya nanggung, untuk area support resistennya di 29.550 area sinilah, dan untuk supportnya di 26.750. Oke, itu untuk saham ITMG ya. Selanjutnya kita cek saham PTBA. Untuk saham PTBA hari ini juga naik cukup tinggi 3% lebih ke level 2880. Kalau secara teknikal untuk resistennya masih di 3000. Semoga aja bisa nyentuh level ini ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, PTBA hari ini tanggal 24 Juli aslinya masuk loh, net buy 23,8 M untuk saham PTBA. Untuk PTBA hari ini tanggal 24 Juli secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng hari ini yang masuk MG dan AK. Masuk paling banyak MG, MG-nya ini MG versi lokal dan AK-nya asing ya. Untuk asing selain AK ada CC, BK yang masuk. Untuk lokalnya selain AG ada AI. Jadi untuk sampai TBA hari ini lebih banyak yang masuk sih. Jadi untuk besok untuk sampai TBA besok moga aja bisa ngejar resistennya ya. Untuk PTBA supply demand-nya lebih kuat di demand ini 64%, kalau untuk ITMG tadi nggak beda jauh ya supply demand-nya. Jadi untuk saham PTBA ini lebih kuat untuk besok naik ya dibandingkan dengan ITMG kalau menurut saya. Jadi untuk saham PTBA perhatikan saya level ini mungkin buat teman-teman yang udah ambil ketika pas ARB yang kedua ya kalau di sini. Untuk sampai TBA targetnya kalau misal besok masih naik di sini di level 3000, semoga aja bisa nyentuh area situ. Perhatikan saya level ini kalau gagal breakout di atas itu, kalau mau keluar ya bisa dipertimbangkan. Dan untuk area support terdekatnya ada di 28.330 ya, ini area supportnya, dan resistennya 3000. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Untuk saham Adaro juga hari ini naik ya, saham-saham pertambangan hari ini kebanyakan hijau. Untuk Adaro hari ini naik 2% lebih ya. Untuk resistennya masih di 22.550, dan kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Adaro hari ini keluar malah cukup banyak loh. Ini aslinya net sell 87,2 M ya. Aslinya hari ini paling banyak keluar itu di saham Adaro. Jadi naiknya saham Adaro hari ini itu disertai dengan distribusi asing. Untuk asingnya yang keluar itu ada BK Netel 90,4 M, kemudian selain BK ada AK, YU ya yang keluar, dan yang masuk untuk hari ini di saham Adaro ada CC, BB. Cuman secara keseluruhan nilainya lebih banyak yang keluar. Untuk lokalnya Netbuy ya, hari ini diakumulasi oleh lokal. NICCKI, cuman aslinya distribusi cukup banyak, jadi perlu hati-hati sih untuk saham Adaro. Perhatikan saja level ini semoga aja bisa nyentuh area sini ya, 25 ribuan. Mungkin kalau ketika berada di area sini itu ada tanda-tanda mau turun lagi, supply-nya cukup, maksudnya supply-nya cukup kuat, ya bisa dipertimbangkan kalau mau taking profit yang udah ambil di area support ini. Oke, itu untuk saham Adaro. Kalau secara teknikal ya ini sih, perhatikan saya level ini semoga bisa ke area sini ya. Tapi kalau lihat transaksi hari ini untuk besok mungkin kalau nggak konsolidasi ya malah bisa koreksi lagi ya. Oke, itu untuk saham Adaro, ya perhatikan saya level ini sih, targetnya kalau masih naik di area sini, tapi kalau menurut saya mungkin untuk besok akan, kalau nggak koreksi mungkin konsolidasi dulu, soalnya untuk hari ini aslinya keluar cukup banyak ya. Dan yang jadi market maker utamanya juga BK-nya netzel 90,4 M. Oke, itu untuk saham Adaro. Tapi kembali lagi disclaimer ya. Selanjutnya kita cek saham Medco. Untuk saham Medco hari ini naik cukup tinggi, 4% lebih ya, berhasil breakout di atas 960 resisten secara historinya. Dan untuk saham Medco kalau masih naik, untuk target kenaikannya bisa ke level 1000 lagi, 1060-an kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Medco. Untuk Medco hari ini tanggal 24 Juli aslinya net buy 16,1 M.
Medco hari ini tanggal 24 secara keseluruhan untuk aslinya yang masuk ada CC, AK, ZP ya. CC AK ini yang paling banyak untuk CC-nya netbase 9,8 M, untuk AK-nya netbase 8,2 M. Kemudian yang keluar untuk hari ini aslinya paling banyak YU itu pun cuma 1,2 M aja ya. Jadi untuk aslinya netbase dan untuk lokalnya juga lebih banyak yang keluar sih. YP, OD versi lokal lokal keluar yang jadi market maker utamanya hari ini di Sametco siapa? YP. YP-nya netel 23 M. YP, YP asing dan lokal ya. Cuma didominasi oleh YP versi lokal. Untuk Sametco hmm, untuk Sametco ya untuk kalau di tengah-tengah seperti ini sebenarnya nanggung ya. Untuk besok juga kalau lihat transaksi hari ini hitungannya juga ini yang keluar lumayan banyak juga YPOD ya, lumayan banyak. Dan kalau kita cek coba dari tanggal 3 dalam 1 bulan terakhir ini untuk Sametco lebih banyak yang masuk sih. Perhatikan saja level ini sih, untuk resistennya ada di 1070 ya, itu target kenaikan untuk Samitco misal besok masih naik. Tapi kalau koreksi turun, untuk area support-nya ada di 960, kalau turun lagi mungkin kalau sekiranya dekat-dekat area support ini ada yang jaga harga ya bisa dipertimbangkan kalau mau spekulasi buy. Oke itu untuk Samitco ya. Kalau mau masuk langsung nge-HK ya sebenarnya mantap nggak mantap ya di tengah-tengah. Kalau lihat supply demand-nya sih cukup kuat ini untuk demand-nya 72%. Jadi semoga aja untuk saham Medco besok di awal market langsung dibuka hijau dan targetnya ke 1070. Oke itu untuk saham Medco ya. Selanjutnya kita cek saham Pegas. Untuk Pegas hari ini juga naik, tadi sempat ke 1400 ya. 1410 malah untuk harga tertinggi hari ini untuk saham Pegas. Ini belum tutup gap ya. Kalau mau tutup gap paling enggak ke 1420 dan untuk target Pegas itu kalau secara histori ke 1460 ya. Semoga aja bisa kecapai walaupun perlahan-perlahan ya. Nah, kalau kita cek untuk transaksinya hari ini gimana di saham Pegas. Untuk Pegas hari ini aslinya keluar cuman nggak terlalu banyak, 472 juta aja, valuasinya 100 M lebih untuk saham Pegas. Jadi hari ini untuk aslinya ada yang keluar, ada yang masuk. Untuk yang keluar hari ini tanggal 24 Juli untuk asingnya yang masuk dulu ya, yang masuk itu ada AK, BK, CC, YP dan yang keluar hari ini untuk asingnya di saham Pegas ada KZ, YU, RX dan yang keluar ini itu 100% selling ya, tidak melakukan pembelian sama sekali ini. Murni jualan ya, KZ, YU, RX dan ditampung ini. Jadi asingnya lumayan mendominasi untuk hari ini di saham Pegas. Untuk harganya naik. Untuk target kenaikannya ya itu di 1460 semoga aja bisa nyentuh level itu ya. Tapi kalau mau entry sebenarnya sebenarnya untuk harga saat ini tuh nanggung ya. Bagusnya ya waktu itu pas konsolidasi di bawah atau ya dekat-dekat saat 1325 lah ini area support secara historinya. Tapi buat koreksi turun lagi ke arah sini kayaknya sih agak agak berat ya. Tapi kalaupun bisa koreksi lagi malah itu kesempatan buat entry. Oke itu untuk saham Pegas. Untuk besok, kalau menurut saya kalau nggak konsolidasi malah bisa naik ya. Kalau mau nutup gap maka target kenaikannya paling nggak ke 1420, 1425. Oke itu untuk saham, Pegas ya semoga aja untuk besok masih bisa naik lagi kalau menurut saya. Selanjutnya kita cek saham Inet ya, untuk Inet hari ini hari pertamanya IPO dan ditutup arah walaupun tadi sempat koreksi, sempat turun ya. Jadi harga pembukaannya sama dengan harga IPO-nya 101 jadi nggak langsung open gap atas. Yang jadi underwriter-nya itu kalau nggak salah tunggal ya. IPO siapa? AHA atau siapa? Inet-nya ini. Yang jadi penjamin efeknya AHA ya, AHA yang voting di market 20%.
Warnanya 5/7 untuk saham Inet. Coba kalau kita cek untuk transaksinya di hari pertama IPO, untuk Inet siapa yang AN ya, hari ini ada AN yang jaga harga malah AN yang jadi underwriter-nya AHA, ya AHA. Untuk AHA-nya hari ini enggak tampil ya, untuk A-nya hari ini enggak tampil sama sekali, enggak melakukan pembelian juga enggak melakukan penjualan. Ini AG, AI, AN, AO, AR, AT, AZ enggak ada AH. Cuman hari ini ya ini harganya dijaga oleh AN, AN-nya ngeborong 14,3 M. Yang jadi market maker-nya YP, YP juga cenderung scalping ya, valuasinya 27,3 M dan Netcel 374 juta. Jadi untuk saham Inet, ya ini sih ada yang jaga harga AN, tapi kalau lihat apa ya, di hari pertamanya ini cukup banyak ya yang dilepas di marketnya ya, di hari pertama IPO-nya itu cukup banyak yang bertransaksi, jadi kurang ya apa ya, terlalu beresiko untuk koreksi. Untuk saham Inet, untuk hari pertamanya itu 59, yang antara bid offer-nya ini malah lebih kuat di anu ya, supply-nya 55%, untuk saham Inet. Ya mungkin kalau besok naik itu kayaknya nggak sampai arah ya, kalau menurut saya, nggak sampai arah, cuman ya nggak tahu, lihat aja besok. Ada kemungkinan di awal market kalau open gap, bisa jadi open gap atas cuman nggak tinggi-tinggi banget ya. Kalau masih cukup rame ya bisa buat scalping, tapi ya hati-hati kalau koreksi turun. Hati-hati, sekali turun biasanya langsung dalam. Untuk Inet, hanya nggak tampil ya. Coba kalau kita cek untuk warannya, untuk waran Inet, untuk warannya hari ini, sempat naik ke 18 cuman turun lagi. Kalau kita cek untuk warannya apakah udah ada yang distribusi, biasanya kan gitu. Inet waran. Untuk hari pertama IPO untuk Inetwaran ya ini di distribusi YB, AN, BQ, MG ya. Jadi kalau mau beli, untuk saran saya sih jangan di warannya ya, mending di sahamnya aja. Tapi kembali lagi disclaimer sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing, soalnya untuk warannya hari ini tuh didistribusi. Ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng yang jualan YB, AN, BQ, YB lepas 3,2 M, AN lepas 2,1 M, BQ lepas 1,9 M, MG lepas 1,3 M, dan yang nampung hitungannya ya ini YB, PD, XI, SA, XL ya, masih banyak aja teman-teman kita yang nampung waran ya, berani. Ya semoga aja bisa naik sih untuk warannya, cuman buat naik cukup tinggi itu kayaknya kalau lihat hari pertama IPO-nya didistribusi ya agak susah. Cuman ya kita lihat aja besok. Oke itu untuk saham Inet sih. Untuk besok sih kalau mungkin yang udah floating profit misal besok langsung open gap atas, ya itu bisa dipertimbangkan kalau mau taking profit aja diamankan ya. Kalau mau tapi kalau tetap masih mau hold ya disclaimer sih, kemungkinan buat arah itu kayaknya enggak dulu ya untuk besok mungkin ya, soalnya di hari pertama IPO-nya itu cukup, gede untuk nilai valuasi transaksinya. Oke itu untuk saham Inet. Untuk besok ya kalau menurut saya open gap atas ya. Habis itu kalau nggak naik ya turun tergantung, mekanisme pasarnya gimana. Selanjutnya kita cek saham TGUK ya ini udah mulai sepi aja. Hari ini juga nggak kemana-mana untuk TGUK, naik turun di area sini-sini aja. Kalau kita cek untuk TGUK hari ini gimana? Untuk MG-nya ya, TGUK untuk hari ini tanggal 24 Juli, MG-nya masuk loh net ini 829 juta. Ya, jadi untuk hari ini MG masuk, cuman nggak banyak-banyak banget, dan kalau kita perhatikan untuk valuasi transaksinya mulai kecil ya untuk saham TGOK, jadi nggak terlalu,
menarik lagi, kurang rame lah, iya. Siklus saham IPO ya gini ya, apalagi yang market cap-nya nggak terlalu gede, tapi untuk MG-nya masih, ya di harga bawah ini mulai nyicil masuk-masuk ya, kalau retail cut loss ya mungkin ditampung MG, nanti kalau MG-nya udah cukup nampungnya ya bisa jadi dinaikkan lagi ya. Ya hati-hati aja lah untuk saham TGUK, kemungkinan kalaupun naik ya nggak tinggi-tinggi banget ya, kecuali untuk, yang nyangkut ceritanya udah pada cut loss. Tapi untuk besok sih kalau lihat transaksi hari ini sepi, ini hitungannya sepi sih, tanggal 24 ya. Ini nggak ada yang akumulasi gede-gede banget. Ya ini kan yang lepas barang XI, PD, CC, NI, XL untuk retailnya udah hari ini udah mungkin bagian cut loss dan ditampung oleh MG ya. Nanti kalau MG-nya udah cukup nampungnya ya bisa jadi dinaikin. Semoga aja sih seperti itu. Jadi buat teman-teman yang nyangkut di saham gorengan ya, saran saya jangan kebanyakan average down di harga bawah ya. Kalau bisa lepas aja sebagian, siapa tahu nanti dinaikin. Oke, itu untuk saham TGUK ya, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.